Barangkali di antara teman-teman ada yang bertanya, kenapa kami menghadirkan kelas ini? Atau apa sih pentingnya kelas ini diselenggarakan? Ada beberapa hal yang mendorong kita untuk menyelenggarakan kelas ini. Selain tentu saja adalah usulan atau permintaan dari teman-teman yang sudah mengikuti kelas dari S3 sebelumnya. Yang pertama, kenapa kelas ini hadir atau kenapa kelas ini penting untuk kita hadirkan secara khusus? Karena dunia ilmu pengetahuan perlu memperluas cara menghasilkan pengetahuan-pengetahuan baru di luar mainstream. Nah, metodologi konstruksionisme itu sendiri sebetulnya sudah berkembang sangat lama. Tetapi sebagai sebuah metodologi yang sangat kokoh, dia baru mungkin belum sekuat metodologi mainstream yang namanya positivisme. Nah, sehingga ada banyak sekali orang yang ingin menggunakan metodologi ini dalam proses menghasilkan pengetahuan, tetapi seringkali tidak cukup punya komunitas yang bisa membantunya untuk mengerti secara lebih mendalam bagaimana metodologi ini dioperasionalisasikan. Yang kedua, mengapa kelas ini penting untuk diselenggarakan? Kita tahu bahwa dalam dunia ilmu pengetahuan, positivisme sebagai sebuah nalar ilmiah sangat dominan, sehingga kadang-kadang hal itu sering membuat kita atau orang pada umumnya berpikir bahwa hanya itulah cara menghasilkan pengetahuan ilmiah yang benar. Lalu, tidak jarang juga yang menganggap cara itu adalah cara untuk mencapai atau menghasilkan sebuah kebenaran. Akibatnya apa? Akibatnya adalah ketika ada cara lain yang coba untuk digunakan, cara lain itu kadang dianggap tidak ilmiah atau kurang ilmiah, atau dengan bahasa yang lain, cara ini dianggap tidak cocok untuk membaca realitas. Atau kadang ada istilah lain juga yang digunakan, cara ini cara yang rumit, atau cara yang ruwet, atau cara yang berat. Pernyataan-pernyataan seperti itu sebetulnya dia berangkat dari tidak cukupnya pengetahuan selama ini dalam menjelaskan seperti apa konstruksionisme itu sendiri dioperasionalisasikan dalam menghasilkan pengetahuan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, selama ini yang disebut dengan konstruksionisme sebagai sebuah metodologi memang dianggap menarik dan menantang dan juga penting. Hanya saja ketertarikan ini tidak kemudian diarahkan ke cara yang benar dalam bagaimana menerapkannya dalam sebuah riset atau penulisan ilmiah. Nah, keterbatasan pengetahuan tentang hal ini membuat metodologi ini kemudian tidak banyak digunakan meskipun dianggap cukup menarik. Sehingga yang terakhir, konstruksionisme kemudian dianggap sulit, dan karena sulit dia kemudian dihindari. Kadang-kadang juga dia dianggap hanya sebagai kegenitan intelektual yang mencoba untuk membuat atau menciptakan istilah-istilah yang aneh yang tidak cepat dipahami oleh orang awam. Lalu kemudian karena dia kelihatan aneh, diabaikan. Itulah hal-hal yang mendorong kita untuk memperkenalkan bagaimana konstruksionisme itu digunakan dalam memproduksi ilmu pengetahuan.